Assalamualaikum Ya, Pepi, siang, siang. Rana, Yuli, Sasa, dan Gindi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya hari ini berbahagia banget bisa ketemuan kalian berlima di beranda saya. Biasanya beranda saya itu tamunya itu 1 orang atau kalau enggak 2 orang. Kali ini 5, cantik-cantik semuanya. Saya dapat informasi nih bahwa kalian menjalin persahabatan dari tahun 2015 hingga sekarang. Gitu ya. Cerita dong mulai kapan kalian itu bersahabat? Ingat nggak dulu siapa yang memulai dekat, lalu kemudian mungkin aja kalian dipertemukan dalam suatu kegiatan apa? Sok, mangga siapa yang mau jawab? Saya mungkin ya. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang masih belum tahu, nah kita berlima itu udah sahabatan sekitar tahun 2015. Kita memang satu kampus dulunya. Jadi kita kuliah di Universitas Airlangga, angkatan 2015. Sekarang dulu masih muda gitu ya, masih abal lah. Tapi sekarang kalau udah situ muda bagaimana Eike ya? Gitu. Kalau situ muda terus bagaimana aku? Masih muda juga kok, Bu. Ya, lalu dari 2015, 5 tahun. 5 tahun, Ibu. Dari semenjak masuk pertama kuliah itu apa ya, qadarullahnya entah kenapa itu kita duduknya itu jejer berlima gitu, Bu. Itu hari pertama ya kan? Hari pertama langsung kita duduknya itu jejer kursi berlima. Aku tuh inget di sebelah kanan pokoknya. Iya, detailnya sebelah kanan. Jadi kalau anak UNER manajemen atau akuntansi pasti tahu ruangan di lantai 3, kalau nggak 319, 316 pokoknya di sebelah kanan. Pokoknya di situ waktu pertama kali duduk sebelahan gitu, Bu, duduk sebelahan, terus kenalan, terus habis gitu mulai dekatnya tuh karena ada kerja kelompok ya, ada kayak pembentukan kelompok yang mata 5 kuliah orang gitu ya. loh, mata kuliah kelompok. Waktu masih ini mungkin ya, kayak masa orientasi gitu, atau memang sudah mulai kuliah berjalan? Sudah masuk kelas ya. Udah mulai masuk kelasnya, Bu. Terus ada pelajaran apa gitu disuruh membentuk kelompok 1 orang isinya 5. Ya udah karena kita jejer, kita aja satu kelompok. Akhirnya semenjak itu sering diskusi, sering ketemu, akhirnya match aja karena punya apa sih kayak sifat yang hampir sama gitu. Mungkin nemu chemistry kali ya Rana ya. Iya, benar. Terus kebetulan juga kan kenapa? Lucunya itu kita selalu dari awal tuh duduknya kan berlima gini nih. Nah, paling deket sama kayak jalan keluar itu si Rana. Ini yang kedua aku, ketiga Gindi, sini biasanya tuh Pepi, pojok Yuli. Nah, kalau Pepi sama Yuli itu mereka memang teman SMA dan mereka udah kenal mulai dari awal. Gitu. Nah, kalau saya dulu itu kan saya memang nggak ada teman, maksudnya saya memang dari pesantren, terus kayak kuliah di UNER tuh kayak nggak ada teman. Nah, yang saya tahu dulu tuh cuma Rana Adelisa, si Cabi tuh loh. Karena dulu itu kita tuh sebelum ada masuk kuliah, itu kan kayak ada kayak welcome party gitu. Nah, yang ada ini tuh yang jadi panitianya itu kayak anak-anak Surabaya yang SMA Surabaya, Vivi, Rana, Rizal kayak gitu. Nah, makanya dulu saya ngintilnya sama Rana. Terus Gindi duduknya di tengah kayak gitu. Kalau aku waktu itu ospek itu udah sama Yuli sama Pepi. Jadi mereka kan udah dari SMA. Lah waktu ospek itu aku ngintil di mereka karena akrabnya cuma sama mereka doang. Jadi terus waktu kelas duduk bertiga, terus sebelahannya sama Tasya sama Rana. Kebetulannya kayak gitu. Oke, jadi memang benar-benar juga kan? Jadi memang benar-benar dipertemukan sejak pertama kali menyandang status mahasiswa, gitu ya. Oke, kalian sejak tahun 2015 itu bersahabat, lalu merembet ke dunia influencer. Gimana ceritanya?
awal kalian itu kemudian masuk ke dunia influencer, apakah ada salah satu di antara kalian yang memang sudah mulai itu, lalu kemudian mengajak satu demi satu kalian kayak gitu? Ceritanya gimana? Tapi sebenarnya sih aku juga waktu itu belum yang gimana Bu, masih apa ya, merintis juga lah. Mungkin kita tuh kayak sama-sama akhirnya kayak langsung dikenal itu karena kita dulu tuh hampir semuanya tuh ikut satu kayak manajemen gitu nggak sih? Jadi kayak ada manajemen yang memang di sana itu tempat berkumpulnya para talent, terus nanti kita dimasukkan apa ya, kayak ada klien kita ditemukan sama all shop yang mau endorse kita, mau foto katalog sama kita, dan lain-lain. Terus ada lagi kayak komunitas yang sekarang ini kita lagi ikutin juga berlima. Jadi dari situ akhirnya kita bareng-bareng terus. Apalagi dulu waktu 2015 itu kan namanya influencer atau apa ya, sampai selebgram gitu kan masih sedikit kan Bu. Jadi ketika ada yang muncul nih, jadi kelihatannya apa ya, cepet untuk kayak naik-naiknya. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali Bu. Kalau untuk apa influencer ataupun selebgram. Jadi gitu sih. Mungkin juga ini Ibu, kayak berawal dari kita tuh dulu suka banget kayak semalam kayak gitu, foto-foto ke kafe kayak gitu. Paling kongko-kongko, kumpul-kumpul, makan-makan bareng, foto-foto mungkin hanya untuk koleksi pribadi, lalu kemudian di-upload di medsos masing-masing, gitu kan ya. Akhirnya lama-lama, kemudian jadilah influencer, gitu ya. Iya. Mbak Yuli, kok anteng banget ya Mbak Yuli ya? Ya. Oke. Kalau kalian berlima nih, apakah kalian tuh memiliki kekhususan atau spesialisasi masing-masing dalam menginformasikan suatu produk yang mungkin saja disesuaikan dengan target market dari produk tersebut? Kalau dari kalian berlima nih, kalian mengkhususkan diri nggak? Atau segmen-segmen itu berbeda-beda gitu? Ini kaitannya dengan barang endorsan atau gimana Bu Sri? Iya, barang. Iya Bu. Oh, kalau misalnya kita sih mungkin rata-rata sama Bu Siri. Maksudnya setiap all shop itu, misal satu all shop itu biasanya kadang endorse saya misalnya, itu bisa juga endorse teman-teman yang lain kayak Rana atau Sasha atau Yuli atau Gindi juga. Terus kita juga nggak ada yang kayak spesialisasi atau gimana. Tapi yang penting ketika kita bisa istilahnya kayak mempromosikan produk itu, ya kita terima aja gitu Bu Sri. Misal tentang kecantikan atau tentang fashion atau bahkan mungkin di luar fashion, misalnya yang seperti ini kayak campaign JNT atau Grab, selama kita masih bisa klop dengan produk tersebut atau brand tersebut, ya kita bisa ambil gitu Bu Sri. Oke. Cuman mungkin yang bikin beda adalah ketika kita apa ya istilahnya cara kita untuk mempersuasi apa ya istilahnya kayak menjelaskannya pasti beda-beda, caranya saya menjelaskan beda, Rana beda, Gindi beda, Sasha beda, Yuli juga beda. Mungkin itu sih yang bikin beda. Cuman kalau untuk spesialisasi produk kayaknya rata-rata kita sama. Tapi kalau saya pribadi sih Bu, saya tuh lebih ke yang daily use gitu ya, yang maksudnya saya pakai gitu. Jadi semakin kesini sih kayak semakin mengurangi beberapa produk yang memang nggak saya gunakan. Takutnya kan memang kita menginfluence orang. Gimana caranya orang ini teredukasi dan mengerti sebuah produk ini baik atau buruk, cocoknya untuk yang seperti apa dan gimana. Terus misalnya skincare nih, tipe kulitnya yang seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak pakai, saya kalau skincare nih saya nggak begitu menerima. Pokoknya kalau misalnya barang ataupun sesuatu yang langsung masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam badan, atau kita pakai mengenai muka, atau tangan, atau badan, yang itu bisa menimbulkan efek secara langsung, itu kita benar-benar, kayaknya nggak cuma kita, tapi semuanya sekarang rata-rata sudah ada lebih apa ya, kayak ngerti banget, kita harus benar-benar memilah-milah. Kecuali kalau memang kayak hijab, ataupun baju, itu kan apa ya, kita review bahannya, dan nggak semua efek. Tapi kalau masalah kayak yang langsung mengenai badan, atau langsung masuk di mulut, itu kita semua kayaknya sekarang lebih harus aware, harus hati-hati banget untuk milah. Kita lihat dulu ini mereka udah ada sertifikat BPOM-nya atau enggak, testingnya kayak gimana, atau bahan-bahannya, takutnya kalau iritasi ya, menimbulkan iritasi. Iya betul, apalagi kalau nanti iritasi di kulit, padahal
apalagi kulit tangan, kulit wajah, padahal kan itu investasi gitu ya. Buat kalian tuh kan modal banget tuh ya, kayak gitu. Nah, modal ya Yuli ya. Kalau Yuli gini ketawa Bu. Habis ini. Oke. Saya tuh inget produk aja loh Ibu. Bahkan produk aja. Ada beberapa teman, maksudnya ada yang kayak milih-milih gitu kan, kita pilih warnanya. Kayak memang kan kita sesuaiin sama style masing-masing kan. Coba tuh tanya Bu ke Pepi. Pepi nggak bakal nerima hijaban apa? Pink. Karena ya Allah, kabur. Oke, dari Tapi kalian berlima banget Bu Sili. Nah, kenapa, Pep? Banget waktu masih awal-awal saya merintis influencer tuh gini ya, maksudnya pengetahuan tentang masalah kayak produk yang ada BPOM-nya segala macam itu masih sangat-sangat minim. Jadinya saya dulu tuh mesti menerima semuanya, kayak misal lotion saya terima, obat diet pun saya pernah terima Bu Sili. Karena apa? Pengetahuan tentang hal seperti itu masih minim di zaman-zaman tahun 2015, 2016. Cuman itu mulai muncul istilahnya itu mulai muncul ketika akhir-akhir ini aja. Maksudnya ada beberapa influencer yang akhirnya menerima semua produk, dia akhirnya kena dampaknya yang nggak cocok di kulitnya. Termasuk kesandung masalah hukum itu ya. Kan ada. Betul. Akhirnya sekarang mulailah menyebarkan bahwa apa-apa yang kita terima harusnya difilter dulu. Apakah ini sesuai, apakah ini aman atau tidak, seperti itu. Ya, kan kalian semua udah punya SOP-nya masing-masing nih. Dan kemudian kalau misalnya itu muncul di satu produk yang datang ke kalian, sementara yang 4 itu nggak dapet, lalu kalian itu saling sharing nggak? Kalau misalnya, ini nih aku lagi dapat satu produk, kemudian ternyata produknya itu kok nggak serk ya di aku, karena mungkin dari sisi ini gitu. Gitu tuh secara tidak disadari, kalian saling sharing nggak? Kayaknya sih kalau masalah produk nggak pernah ya. Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah kayaknya. Mungkin kayak ini Bu, kita kan sebagai kita menerima produk gitu. Kita kan juga sebagai kita juga bisa memberikan testimoni nggak sih Bu? Meskipun kita sebagai influencer yang menginfluence gitu. Nah mungkin kita juga bisa bagi testimoninya itu kayak mungkin semacam kayak curhat, aku loh di endorse kayak gini-gini tapi kurang gini sih produknya kayak gitu. Jadi lebih ke memberi sebagai customer juga untuk memberikan testimoni kayak gitu. Tapi sharingnya mungkin kayak gini, kita juga ada misalnya suatu brand, terus dia, Kak ini kita mau kirim ini atau mau endorse ini, kira-kira kakak punya rekomendasi temen atau enggak yang followersnya range-nya sekian, atau yang kriterianya sekian. Nah biasanya aku rekomendasikan teman-teman aku pun juga kayak gitu, ini ada yang ngajak kerjasama nih, mau kirim barang berlima, kayak ini yang aku pakai, jadi endorse. Ini kembaran berlima Bu kita jaketnya. Nah ini dari linknya dari Sasha, terus dia sebar ke kita kita dapat. Ada juga banyak dulu barang apa yang kita berlima, atau misalnya ada pokoknya kalau ada link atau ada yang pingin collabs bareng, biasanya ada kayak salah satu yang dihubungi, nanti kita ajak yang lain kayak gitu sih kalau sharingnya. Apa sih sebenarnya suka dukanya kerja sebagai influencer bareng-bareng? Apa ya? Bareng ya Bu. Kenapa? Suka dukanya apa? Cara bareng atau personal? Gini Bu, saya tahu nih. Ini sukanya ya Ibu. Sukanya itu kalau misalnya ada satu event kita bareng-bareng, nah itu seneng banget kan. Terus kelar event langsung cabut kemana bareng. Tapi dukanya nih, misalnya Ibu, kita ada event tapi yang diundang cuman misal nih 3 orang, aku, Gindi, Yuli. Nah itu kan kayak gimana gitu kan. Apalagi lebih kayak feel lagi kalau misalnya diundang tuh 4 orang. Jadi kayak satunya tuh kayak kasihan banget gitu. Tapi ya mau kembali lagi, kita nggak boleh baper, harus saling toleransi. Ada lagi gitu. Mungkin Rana mungkin? Apa Rana? Senengnya nih kalau kerja bareng-bareng sebagai influencer bareng sahabat-sahabat? Senengnya itu adalah ketika kita dikenal atau ketika kita istilahnya
berada di depan publik gitu ya, kayak kita lagi mempromosikan atau kita event, kita datang ke suatu brand itu, kita nggak cuman kita aja nih, tapi kita juga membawa teman-teman kita supaya dikenal orang juga, kita bareng-bareng bersama-sama, istilahnya sukses bareng lah, apalagi kita kan di sini punya apa ya, minat yang sama, kita punya hobi yang sama, kita ini rata-rata pada suka ngomong di depan publik, Bu, lebih apa ya, extrovert gitu lah ya, kayak ternyata kita suka untuk mengenal hal baru, explore hal baru, kita suka mereview ini itu, jadi ketika kita bareng-bareng itu, kita bisa melangkah atau kita bisa menuju kesuksesan tuh bareng-bareng, seperti sekarang kan rata-rata siapa sih yang nggak foto katalog di Yuli, di Gindi, yang endorse Pepi, yang di Sasha, jadi kita pada apa ya, kayak alhamdulillah sekarang udah pada titik yang sudah lebih baik dibandingkan yang dulu-dulu. Kalau dukanya sendiri sih apa ya bener kata Sasha, kadang juga kita waktu kumpul itu nggak semuanya kan, Bu, cuma 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Jadi kayak ngerasa ada yang kurang gitu ya. Ada yang kurang, terus jadinya kayak aduh sungkan. Waktu itu aku pernah event ya berempat, nggak ada Pepi. Aku sampai izin sama Pepi. Ya nggak sih, Pi, aku bilang, Pi, ini aku upload foto berempat, nggak apa-apa, nggak ada kamunya. Iya kan, aku bilang gitu. Iya nggak apa-apa. Akhirnya di caption aku tulis apa, minus Pepi gitu, terus ada yang bilang iya Pepi fotografernya. Nah kayak gitu kan, kayak aduh kayak gimana gitu, apalagi orang-orang kan kenal kita Hijabella berlima, jadi ketika 1 hilang 2 hilang nanti pasti ada omongan kenapa nih gitu, kok nggak diajak, kok nggak ada. Lebih baik diklarifikasi di awal. Padahal sebenarnya Pepinya juga nggak apa-apa ya. Iya. Oke, teman-teman semuanya, pernah nggak sih muncul konflik di antara kalian? Pasti pernah ya. Pernah. Entah Terus itu kemudian personal atau memang antara 2 orang dan 1 orang, itu pasti pernah ada konflik. Terus cara nyelesainnya gimana tuh akhirnya? Biasanya sih ada mediator ya, Bu ya. Karena sama-sama perempuan, biasanya tuh gengsi. Akhirnya kemudian harus mau pakai mediator. Oke. Iya. Baik. Sebelum closing nih, apa sih tipsnya bagi teman Branda Trisa untuk bekerja bareng sahabat? Tipsnya apa? Mungkin dari Gindi, Sasa, Pepi, lalu Yuli. Tipsnya apa, Ran? Menurut aku tipsnya adalah yang pertama, itu kita harus sadar betul ketika kita itu mau sukses atau ketika kita mau apa ya, lebih dikenal orang, tolong kita juga harus sebisa mungkin melihat di sekitar kita, orang-orang terdekat kita yang bisa kita ajak untuk maju bareng-bareng, karena kalau kita suksesnya bersama-sama, itu kan bakal dampaknya lebih banyak di kita juga, kita akan lebih banyak mendapatkan manfaat, selain buat diri kita, juga manfaat buat orang sekitar. Jadi kita yang pertama tuh harus, istilahnya kita harus sharing, kita harus caring sama teman-teman kita harus membawa mereka untuk bareng-bareng, itu tips yang pertama. Terus yang kedua adalah, jangan baper, bener kata Sasha tadi, karena di sini juga ini kan kepalanya banyak berlima, ini pasti punya pemikiran yang beda-beda. Kalau aku cenderung kayak gini, Sasha cenderung gini, Yuli cenderung yang lebih apa ya, lebih kalem, soft kayak gitu. Terus kalau Gindi mungkin dia juga tipikal orang yang apa ya, harus kenapa sih Gin baru cerita kayak gitu contohnya. Kalau Pepi ini lebih yang agak-agak melo, jadi kita harus kayak kenapa kayak gitu. Jadi kita harus saling mengenal tipikal atau sifat ataupun kepribadian teman-teman kita, sehingga kita ketika ada sesuatu hal yang terjadi, kita bisa tahu pendekatan apa sih yang cocok buat teman kita itu gitu. Itu sih mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan. Gindi mungkin dari saya sih. Gindi dulu. Apa, Dek? Mungkin kita sama sih, Bu. Kayaknya kita harus ngerti sifat sama karakternya. Nggak boleh copy paste loh. Soalnya kan nggak boleh copy paste loh. Kan sudah sarjana manajemen, nggak boleh copy paste loh. Iya. Gimana, Dek? Iya, Bu. Sama deh, Bu. Oke, Sasa, gimana, Sa? Kalau saya pribadi tuh menyikapi gimana kita kerja sama teman, apalagi sahabat ya Ibu, yang kayak saya pribadi pun ngerasanya itu udah kayak saudara sendiri. Saya baru kali ini gitu loh, kayak ngerasa temen, tapi rasa sahabat, tapi rasa saudara juga, kayak gitu. Itu yang pasti itu ada 2 kunci sih. Yang pertama nggak boleh baperan, terus yang kedua
harus saling toleransi. Karena ya itu tadi, kita kan kata Rana, kita ini ada 5 kepala. Kalau misalnya pingin sampai satu tujuan, pasti kan nggak mungkin mungkin kita bisa menggunakan satu cara dari 5 kepala itu. Nah, tapi kan gimana untuk ngeklopinnya itu kan pasti ada caranya juga. Gitu. Ada prosesnya juga gitu kan ya. Iya, ada prosesnya juga. Sehingga di situ kita butuhin toleransi satu sama lain. Gimana pendapat kamu, gimana pendapatmu gitu. Kita tampung semua pendapat sampai memang benar-benar klop untuk sepakat itu yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi nggak boleh baperan sama harus saling toleransi. Harus saling toleransi. Ayo. Yuli. Siapa ini? Pepi apa aku dulu? Yuli. Dulu aku terakhir. Yuli. Aku. Jangan baca doa dulu. Nanti aja baca doanya. Kalau menurut saya sih Bu, kalau misal ada kerja bareng sama teman-teman, itu yang penting itu saling berbagi. Maksudnya saling berbagi ini kayak kita ada apa, kita itu kayak apa ya istilahnya tuh curhat apa, ada masalah apa, curhat. Karena kita kan emang satu keluarga, bukan lagi temen, satu keluarga. Terus udah kayak saudara. Kalau misal nggak ada yang cerita, ada apa kan kita nggak ngerti. Jadi yang paling penting itu yang kalau menurut saya tuh saling berbagi. Apapun itu, suka dukanya itu saling berbagi. Karena yang lainnya udah dijelasin sama Rana, sama Sasha, sama Gini. Gitu. Pep? Iya, Bu Siwi. Kalau intinya di saya sih, kita berlima itu yang paling sama adalah satu, sama-sama perasa. Tapi walaupun kita sama-sama perasa adalah sampai detik ini, sampai hingga hari ini, kita sama-sama saling support, sama-sama saling menguatkan. Nggak ada yang tertinggal lebih dulu, nggak ada yang berjalan lebih dulu. Kita sama-sama melangkah di arah yang sama, walaupun tujuan kita beda-beda. Istilahnya sampai detik ini kita saling support, kita saling menggenggam tangan sama-sama. Beda ya bahasanya pujangga, Ibu. Wah, benar. Beda banget. Menggenggam tangan bersama-sama, Sheila. Iya, makanya. Padahal sekarang nggak boleh lo pegangan tangan. Virtual, Bu. Pegangan tangan virtual. Oke. Jadi poin-poinnya dari kalian berlima, ini tadi adalah harus ada caring. Dan mungkin, Rana tadi mungkin saya singkatnya adalah kalau peduli itu empati ya, Ran ya? Ya, caring dan empati, lalu kemudian jangan baperan, lalu kemudian harus saling toleransi, kemudian kalau Yuli tadi adalah lebih pada komunikasi yang terbuka, jadi saling berbagi, nggak usah ada yang ditutup-tutupin. Lah yang pujangga ini malah saya tadi lupa. Saling support sih, saling menguatkan. Support, oh iya tulisannya paling saling atas. Support. Tulisannya saling support, udah diulangin lagi ya berarti ya. Caring dan empati, jangan baper, harus saling toleransi, komunikasi yang terbuka, dan saling support. Itu sangat penting banget. Dimanapun kita berada, bersahabat dengan siapapun, hal itu memang digunakan baik kita bermasyarakat maupun kita nanti kerja bareng-bareng. Oke, sebelum saya akhiri, Sang Pujangga, ada yang mau disampaikan tentang persahabatan? Ini tahun kelima kita bergenggam tangan bersama. Tidak ada yang tinggal ataupun berjalan lebih dulu. Masing-masing dari kita saling menguatkan untuk mencapai impian di masa depan. Dengan segala kurang dan lebih yang ada, kita mampu bertahan hingga detik ini. Semoga pertemanan ini tidak akan pernah terputus. Karena segala yang pernah kita buat sama-sama akan terlalu sia-sia jika hanya sekedar singgah. Jadi, berharap Ijabila terus bersatu hingga selamanya. Nangis aku. Wah, ini jadi nanti jadi buku bertahan jilid 2 ini. Oke, saya senang banget bisa kalian bisa sharing pada semua yang dengerin dari Beranda Trisa hari ini. Semuanya pasti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang mendengarkan maupun menyaksikan. Semoga kalian menjadi suatu role model persahabatan bagi siapapun yang kemudian menjalin persahabatan tanpa syarat. Gitu ya. Baik-baik teman-teman semuanya.
Terima kasih atas kehadirannya kalian berlima. Semoga kalian selalu sehat tanpa kurang suatu apapun. Salam untuk keluarga teman-teman semuanya. Ya, baik, terima kasih. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh.